sinetron yang tidak tamat-tamat itu? Kenapa nih masih sinetron? Ternyata ya masih banyak memang penontonnya. Pak saudara kita mendukung calon yang lain, itu sampai berkelahi lah, sampai ngebaku sapa loh sama teman kita sendiri. Padahal setelah mungkin itu selesai, pemilu selesai, berdua dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Oke, jadi kegiatan kita ada 2 untuk puncak perayaan hari ulang tahun Sorong News yang kedua, di mana kami ulang tahun tanggal 8 Agustus kemarin, tapi baru bisa terlaksana pada hari ini, di mana ada 2 kegiatan. Yang pertama yaitu seminar dan diskusi publik mengenai jurnalisme warga melawan hoax di era disrupsi dengan menggunakan literasi digital. Nah, tujuannya yaitu menggandeng para penggiat sosial media, kemudian mahasiswa, pelajar yang aktif di media sosial untuk tidak termakan oleh isu-isu hoax dan bagaimana cara melawan hoax pada akun-akun media sosial mereka. Yang kedua adalah penghargaan Sorong News Award tahun 2022. Penghargaan ini adalah penghargaan pertama yang dilakukan oleh Sorong News untuk menggali, mencari tokoh-tokoh inspiratif di wilayah Papua Barat. Jadi ada 8 kategori yang akan nanti kita berikan penghargaan kepada sejumlah tokoh yang dianggap inspiratif oleh masyarakat. Nah, untuk awards ini ada 2 metode yang sudah kita lakukan sehingga menghasilkan nanti pemenang untuk penghargaan Sorong News Awards 2022, yaitu melalui kuesioner terbuka tanpa nama. Kemudian dari hasil kuesioner itu kami memvalidasi ada 24 nama nominator untuk 8 kategori. Kemudian kita melakukan polling terbuka kepada masyarakat, di mana nanti hasilnya akan diumumkan pada perayaan Sorong News Awards 2022 nanti. Oke, keberadaan Sorong News awal mulanya berdiri pada saat masa pandemi ya. Mungkin orang lain mengatakan bahwa media pada saat masa pandemi gulung tikar banyak gitu ya, karena iklan menurun, kemudian pembaca juga mulai menurun gitu ya di masa pandemi. Tapi kami lahir di masa pandemi 2020 karena pertama untuk melawan hoax yang saat itu pertama kali pandemi itu ada, sangat banjir gitu ya, bisa dibilang gelombang tsunami hoax dirasakan pada masa-masa pandemi. Kami Sorong News mengawali, kemudian mendampingi masyarakat dengan memberikan pemberitaan-pemberitaan. Jadi fungsinya kita waktu itu saat itu adalah mengklarifikasi berita-berita hoax melalui pemberitaan yang benar, melakukan cek verifikasi data dan fakta dari narasumber-narasumber yang berkualitas. Nah, kemudian selain itu kita juga pemberitaan kita lebih banyak menyentuh ke publik, misalnya contoh mengenai BBM, antrian BBM, kemudian judi togel gitu ya, yang berkaitan dengan masyarakat, kemudian mengenai kejahatan, kriminalitas, pemerintahan, pendidikan, banyak level dan banyak lini yang sudah dilakukan oleh Sorong News untuk memberikan warna kepada publik agar teredukasi, kemudian terhibur dan informatif terkait informasi yang ada di wilayah Papua Barat, khususnya di wilayah Sorong Raya. Saya kira tema seminarnya penangkal hoax dan jurnalisme warga ini bagus ya Mas. Karena memang sekarang warga itu harus berperan untuk memberikan informasi-informasi yang berguna, yang baik gitu loh. Ini saya terima kasih nih sama Sorong News, saya diundang untuk sekedar sharing di sini ya. Hoax itu bahaya Mas. Karena dia kan memakai internet ya. Internet itu kan tanpa batas, siapa aja bisa baca, tanpa filter gitu loh. Masuk sampai ke generasi-generasi yang seharusnya belum tahu tentang berita itu bisa terkontaminasi. Makanya bagus Sorong News ini adakan acara ini sehingga orang sedikit diberi pengetahuan bahwa nggak ada gunanya gitu loh. Yang rugi kita sendiri kok kalau kita menebar hoax itu, percaya deh, yang rugi kita sendiri sebagai penebar hoaxnya.
nggak akan ada untungnya. Mau apa sih? Memang kadang-kadang hoax itu bisa meningkatkan apa ya, subscriber kali ya, penonton kita gitu, followersnya segala macam. Tapi ya di dalam kehidupan kita ini apa cuma itu semata yang kita cari? Kan enggak. Keamanan, kenyamanan kita dalam kehidupan kan juga ada gitu loh. Makanya mulai sekarang ya sudah jadi kewajiban Sorong News, RRI untuk melawan itu semua gitu loh. Bahwa berita-berita itu yang terverifikasi. Makanya hampir sama sih moto kami sama Sorong News. Berita dari kami ya itulah berita yang terverifikasi. Kalau mau tahu berita yang benar ya dengar RRI dan baca Sorong News. Langsung di Kominfo-nya kan ada satu Direktorat Jenderal yang memang menangani itu. Kemudian juga kalau di polisi kan sudah ada cybercrime sekarang. Saya kira tindakan-tindakan mereka kan sudah nyata. Beberapa situs kan memang sudah begitu tidak bagus langsung diblok oleh Kominfo. Bahkan ada beberapa pemain-pemain besar ini terancam tidak bisa lagi berjalan aplikasinya karena mereka tidak mengikuti aturan-aturan yang digariskan oleh Kominfo berdasarkan Undang-Undang ITE. Itu ada. Kalau Komisi Penyiaran itu mungkin mereka masih terini dengan siaran-siaran yang mainstream ya, mainstream. Tapi untuk digitalisasinya Kominfo ada kok, ada yang memang khusus menangani itu. Memang seperti itu Mas, beda dengan media-media yang memang terverifikasi ya, seperti kami ini kan tentu ada kaidah-kaidah bagaimana cara-cara kita kalau sedang berada di media gitu loh. Itu kan tadi saya sempat bicara di dalam bahwa kadang-kadang sekarang ini kan itulah orang bisa mencari uang, monetizing dari ya podcast, ya vlog, ya macam-macam lah kan, dan yang laku yang itu. Tapi mungkin sekarang juga sudah bisa lihat kalau podcast-podcast yang sudah keterlaluan di take down kok sama Kominfo. Ya, hanya saja kan harus tetap kadang-kadang netizen ini kan sakti Mas gitu loh. Kita juga harus berhati-hati dalam menangani ini. Jangan sampai jadi bumerang bahwa kita sebenarnya mau menegakkan kebenaran jadi kita yang nggak benar.